Selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya dan Eva yang berjaga pada malam hari ini. Apakah ada yang saya bantu? Ini Bu, saya akan melakukan ANC dan mengetahui mengenai persiapan persalinan Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu membawa buku KIA? Bawa Bu. Baik Ibu. Ini betul dengan Ibu Umatul ya? Iya Bu. Usianya 25 tahun, G2P1A0 ya Bu ya? Iya Bu. Untuk usia kehamilannya sudah 25 minggu. Baik Bu, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan KIE mengenai birth plan ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar Ibu mengerti mengenai persiapan persalinan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian jika Ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu. Sebelumnya apakah Ibu memiliki keluhan saat ini Bu? Belum ada keluhannya Bu. Baik, jika belum ada kita mulai KIE-nya ya Bu. Ya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai pentingnya persiapan rencana persalinan yang meliputi mempersiapkan rencana kelahiran termasuk mengidentifikasi penolong dan tempat bersalin, keperluan yang perlu dibawa apa saja setelah bersalin, serta perencanaan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan. Rencana persalinan adalah hal yang harus dipersiapkan dan didiskusikan antara ibu hamil, keluarga dan bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian menjelaskan persiapan persalinan itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah membuat rencana persalinan yang berisi menentukan tempat persalinan. Sejak awal ibu dan keluarga sudah harus menentukan di mana akan melahirkan, sehingga ketika sudah ada tanda-tanda ingin bersalin, kencang-kencang kontraksi, maka langsung berangkat karena tujuannya sudah jelas dan mantap, sehingga tidak perlu berpikir atau diskusi dengan keluarga dan masyarakat yang akan memakan waktu untuk mencapai fasilitas kesehatan. Yang kedua, memilih tenaga kesehatan terlatih. Setelah menentukan tempat bersalin, maka kemudian ibu menentukan siapa yang akan menolong persalinan, apakah bidan, jika bidan di mana. Kemudian jika sudah mengerti ingin ditolong oleh bidan siapa, maka ibu harus mulai menjalin hubungan sejak periksa hamil sehingga sudah terjalin hubungan yang baik yang dapat mengurangi kecemasan ibu pada saat melahirkan karena sudah kenal. Kemudian perlu ditentukan juga apabila bidan yang dipilih tidak ada ketika tidak tiba saat persalinan, siapa bidan penggantinya. Yang ketiga, menghubungi bidan itu bagaimana caranya? Ibu harus memiliki nomor HP atau telepon yang dapat dihubungi sehingga ibu dapat menjalin komunikasi yang baik dengan bidan. Yang keempat, transportasi ke tempat persalinan ibu ingin menggunakan apa? Karena kendaraan untuk berangkat ke tempat persalinan juga harus direncanakan sejak hamil sehingga siap setiap saat. Yang kelima, ibu ingin saat bersalin ditemani oleh siapa? Seringkali bidan beranggapan bahwa yang berhak menemani ketika bersalin adalah suami. Hal tersebut tidak benar ya Bu, karena pada prinsipnya yang menemani adalah orang yang dapat memberikan support mental kepada ibu yang akan melahirkan. Hal ini tidak harus suami, karena pernah terjadi kasus di mana suami yang mendampingi istrinya melahirkan malah pingsan karena suami tersebut takut akan darah dan tidak tega melihat istrinya. Kemudian ada juga suami yang marah-marah pada istrinya karena istrinya tidak kuat mengejan. Hal seperti inilah yang justru mengganggu proses persalinan karena menambah kecemasan yang ibu rasakan saat melahirkan. Untuk menentukan siapa yang akan menemani, hal ini harus ibu tentukan sendiri ya Bu, karena yang akan bersalin adalah ibu. Kemudian biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Untuk mengetahui berapa banyak biaya yang dibutuhkan, ibu sudah harus dapat menentukan ingin dirawat di kelas berapa sehingga dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan. Pada saat periksa hamil, ibu bisa mulai menanya-nanyakan kepada bidan mengenai pasien dan kamar-kamar sesuai kelas dan tarifnya berapa, sehingga ibu dapat mengumpulkan biayanya. Cara mengumpulkan biayanya ini ada beberapa cara, yaitu dengan ibu bisa menabung dengan tabungan ibu bersalin atau tabulin yang dapat ditabung setiap ibu melakukan ANC, sehingga pada saat melahirkan sudah terkumpul biayanya. Ibu juga dapat menggunakan jam persal atau jaminan persalinan, jam kesmas atau jaminan kesehatan masyarakat,
dapat juga ditanggung oleh BPJS. Yang terakhir adalah siapa yang akan menjaga keluarganya jika ibu sedang melahirkan. Ibu kan sudah memiliki anak ya Bu ya. Jadi ibu harus memikirkan siapa nanti yang akan menemani putra ibu ketika ibu melahirkan, supaya nanti ketika ibu melahirkan, ibu dapat secara total hanya memikirkan proses persalinan yang dihadapi dan tidak dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang lain. Karena seringkali terjadi di mana ibu yang melahirkan tuh masih memikirkan anaknya di rumah sama siapa, siapa yang mengantar sekolah, siapa yang menjemput sekolah, seperti itu Bu. Kemudian langkah kedua adalah membuat rencana persalinan. Yang pertama adalah siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga, apakah suami, apakah orang tua. Dan yang kedua adalah siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Ini juga perlu dipikirkan ya Bu sebagai plan B. Langkah ketiga adalah membuat rencana persalinan, yaitu di mana ibu akan melahirkan, apakah di PMB, apa di klinik, apa rumah sakit. Kemudian di mana ibu akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan. Sudah harus menyiapkan rumah sakit mana yang akan menjadi tempat ibu dirujuk. Kemudian bagaimana cara ibu menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan, dan bagaimana mendapatkan dana darurat jika terjadi kegawat daruratan. Dan ibu harus memiliki dan menyiapkan donor ya Bu, siapa yang direncanakan menjadi donor. Jadi ibu sudah harus mengetahui donor darah ibu apa, golongan darah ibu apa, dan siapa yang akan menjadi pendonornya. Selanjutnya adalah langkah 4, yaitu membuat rencana persalinan. Kami sebagai bidan berupaya untuk mendiskusikan dengan ibu dan keluarga untuk menyiapkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Karena banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan yang kritis dan tidak sempat mencari pertolongan ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap disebabkan tidak mempunyai dana yang diperlukan. Jadi terjadi hal ini karena keluarga merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga pasrah dengan keadaan sehingga ibu yang seharusnya bisa ditolong malah tidak bisa ditolong. Maka kami sebagai bidan mengajarkan kepada ibu hamil untuk menabung ya Bu, bisa menggunakan tabungan bersalin tadi. Kemudian langkah 5 adalah membuat rencana persalinan. Yang pertama mempersiapkan peralatan untuk persalinan, yang kedua daftar peralatan untuk persalinan, seperti 2-3 pakaian yang mudah kan Anda untuk menyusui, itu yang kancingan ya Bu. Kemudian 2-3 BH untuk menyusui, 3-4 kain panjang atau sarung, baju panjang atau daster, sandal, 4 celana dalam, pembalut untuk ibu bersalin, 2 handuk bersih yang mudah menyerap keringat, waslap, tisu basah dan tisu kering, alat mandi, minyak penghangat, make up jika diperlukan, gurita atau korset, HP yang sudah isi pulsa, karena ini berguna dalam panggilan darurat ya Bu. Kemudian untuk daftar peralatan untuk bayi baru lahir, yang pertama 1 lusin baju dan popok bayi, 2 handuk bayi yang lembut, kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan dan kaos kaki, waslap, topi, minyak telon, sabun mandi, shampoo khusus bayi, sisir bayi, selendang atau kain gedongan. Peralatan lain yang bisa disiapkan adalah peralatan makan, obat, dan sebagainya. Baik Bu, itulah KIE yang dapat saya jelaskan. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin melakukan sedikit evaluasi ya Bu, dengan memberikan Ibu pertanyaan dan Ibu mohon menjawabnya. Tadi mengenai persiapan, mengenai berita yang sudah saya jelaskan, yang Ibu ingat apa saja Bu? Itu Bu, biaya persalinan, tempat persalinan, penolong persalinan, dan pendamping untuk persalinan. Betul ya Bu, sebagian besar yang saya jelaskan sudah Ibu pahami. Iya Bu. Saya izin untuk melakukan pendokumentasian terlebih dahulu ya Bu. Oke Bu. Baik Ibu, untuk KIE kali ini sudah selesai, saya kembalikan bukunya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Saya izin untuk pamit pulang terlebih dahulu. Ibu, dijaga kesehatannya Ibu. Baik Bu.